Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firani Pasaribu ingin mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Yang pertama ada syarat-syarat pelaporan. Intisari dari pelaporan akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasa hal yang sama mana tidak dilakukan dengan sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini memberikan si penerima informasi berperilaku sebagaimana yang diinginkan pelapor, yang mana pula kebanyakan dari informasi akuntansi digunakan dan dikomunikasikan hanya karena seseorang memiliki posisi keuangan. Persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerja mereka. Apakah mereka dapat melaksanakan persyaratan semacam itu dengan efektif adalah kurang jelas dan bergantung pada sejumlah faktor organisasional dan mungkin pribadi. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pabrik diharuskan untuk melaporkan secara ekstensif kepada Bapepam dan publik untuk status keuangan dan operasinya. Setiap orang-orang terlibat dalam perancangan atau penggunaan sistem informasi perlu memahami dampak yang mungkin dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi, memprediksi dan mengidentifikasi dampak semacam itu. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku dalam pelaporan beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan, setelah dampak spesifiknya sendiri. Yang pertama, antisipasi penggunaan informasi. Ketika persyaratan pelaporan dikenakan, adalah umum bagi si pengirim untuk paling tidak berpikir jika tidak bertanya mengapa mereka menginginkan informasi ini, bagaimana mereka akan menggunakannya. Si pengirim ingin mengetahui apakah si penerima akan mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan atau memiliki pendapat mengenai si pengirim karena informasi yang dilaporkan tersebut. Karena si penerima menggunakan informasi yang dilaporkan sebagai suatu dasar untuk evaluasi kinerja dan penilaian lainnya. Pertimbangan si pengirim mengenai penggunaan yang mungkin sangat berdasar. Pengiriman menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Terkadang seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah, tetapi masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan kemudian digunakan dengan cara-cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diminta. Dalam kasus ini, pelapor memiliki pekerjaan yang sulit untuk menebak kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Mereka kemungkinan besar akan berdasarkan prediksi mereka pada bagaimana informasi yang dilaporkan digunakan dalam situasi yang serupa dalam pengalaman mereka, atau bagaimana mereka akan menggunakan jika mereka ada di posisi si peminta informasi. Bersama-sama dengan informasi apapun yang tersedia mengenai bagaimana laporan ini akan digunakan. Yang ketiga ada insentif waktu. Semakin besar potensi insentif dan sanksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi misalnya, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat mengakibatkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengiriman telah bertindak, maka ia ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. 5. Strategi respon interaktif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa.
melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Umpan balik negatif dari penerima yang mengindikasi bahwa perilaku apa yang diinginkan oleh penerima dan bagaimana ia akan merespon. 6. Pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan, diantaranya persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi yang mana diantaranya akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi manajemen, dan akuntansi sosial. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya, guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lainnya adalah dengan menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei, yang dapat terdiri atas pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atas pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu diberikan oleh pelapor kepada Anda mengenai proporsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksi terhadap persyaratan pelapor. Pelapor bisa berpikir bahwa mereka telah mengubah perilaku mereka dengan cara-cara ataupun jumlah yang sebenarnya tidak mereka lakukan atau sebaliknya. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini, sebagaimana dipahami bersama, masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun, bukan hanya pihak pelapor informasi saja yang memiliki harapan. Pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku yang ditujukan pada informasi tersebut. Kedua pihak masing-masing memiliki perilaku berbeda terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima informasi harus menyadari perilaku dari pihak pengirim informasi, karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.